Hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami tentang laporan penelitian mengenai analisis fenomena geosfer Pantai Watu Kodok sebagai potensi pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan studi kasus di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada 2 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Lulu Farida, NIM 19040274044, serta satu rekan saya yaitu Galuh Chandra Ayu Wardani, NIM 19040274049. Oke, baiklah, saya akan mengawali presentasi ini dengan membahas aspek geografis dari Pantai Watu Kodok ini sendiri. Pantai Watu Kodok berada di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan titik koordinat dari pantai ini adalah 8 derajat 8 menit 130 detik lintang selatan dan 110 derajat 33 menit 59 detik bujur timur. Dengan batas wilayah, di sebelah utara pantai ini berbatasan dengan Bukit Kars di Desa Kemadang, dan sebelah barat berbatasan dengan Bukit Kars, sebelah timur berbatasan dengan Pantai Bukit Kars, serta sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, bisa kita lihat sendiri dengan seksama ya, bahwasannya dari batas wilayah Pantai Watu Kodok ini tuh, pantai ini dikelilingi oleh perbukitan kars yang dimana nantinya akan mempengaruhi bentuk lahan dari Pantai Watu Kodok ini sendiri. Oke, next saya akan membahas tentang bentuk lahan dari Pantai Watu Kodok. Pantai ini tuh bentuk lahannya itu berupa akresi pada wilayah gisik dengan tipologi marine deposition coast dan abrasi di bagian Bukit Kars yang terletak di pantai dengan tipologi wave erosion coast yang merupakan sebuah tipologi pesisir pantai. Kemudian saya akan membahas mengenai fenomena geosfer, di mana fenomena geosfer ini tuh dibagi menjadi 6 fenomena. Yang pertama adalah fenomena hidrosfer dari Pantai Watu Kodok ini sendiri. Pantai Watu Kodok ini tuh memiliki sungai bawah tanah atau sumber air bawah tanah yang dimana itu sangat wajar karena memang Pantai Watu Kodok ini tuh berada di daerah perbukitan kars begitu. Kemudian ada fenomena pedosfer, yaitu fenomena tanah yang ada di Pantai Watu Kodok sendiri. Tanahnya itu berupa kompleks latosol dan mediteran yang berwarna merah dengan batuan induknya itu berupa batuan gamping dengan bentuk wilayahnya itu bergelombang sampai berbukit. Kemudian yang ketiga ini ada fenomena atmosfer, yaitu pada saat musim kemarau cuaca di wilayah Pantai Watu Kodok ini tuh terasa sangat panas. Ya maklum karena memang perbukitan kars itu memang sangat panas karena jarangnya tumbuhan begitu. Kemudian curah hujan rata-rata tahunannya itu 1382 mm dengan jumlah rata-rata hujan hariannya itu 89. Bulan basah dari Pantai Watu Kodok ini sendiri yaitu sekitar 4-5 bulan, dengan bulan keringnya itu berkisar 7-8 bulan, dan suhu udara rata-rata hariannya itu 27,7 derajat Celcius dengan suhu minimum 23,2 derajat Celcius dan maksimumnya 32,4 derajat Celcius, serta kelembapan nisbinya berkisar antara 80 sampai 85%. Ada fenomena geosfer. Fenomena geosfer di Pantai Watu Kodok ini yaitu cirinya pada fenomena litosfer
itu ada cirinya ya, ada tipologi marine disposition coast, yaitu yang membentuk isi saku pada bagian teluk. Material pasir yang sebenarnya oleh proses maring. Tipologi wave erosion coast terletak di Tanjung Runtuhan Batu Star dan Gunungan Pantai. Jadi itu pantainya berbentuk seperti itu. Nah ini pembentukannya itu karena bentuk lahannya itu dari batu gisi atau gisi tua. Nah ini materi batuannya itu berupa batuan kars dan strukturnya itu miring ke selatan. Waktu pembentukan sedimen ini mengacu pada pengangkatan Gunung Sewu saat kala Miosen Tengah. Nah, oleh karena itu pada pantai Batu Kodo ini tuh sisa keindahannya itu ada bukit-bukit kars di sebelah pantai ditambah dengan goa yang memekau. Selanjutnya itu ada fenomena biosfer. Nah, di pantai Batu Kodok ini tuh di wilayah karena merupakan wilayah Tanjung Sari sehingga tanamannya itu tanamannya bisa menembus perakaran batuan kapur seperti pohon jati, mahoni, akasia atau rumput-rumput liar yang seperti di gambar itu menyeliputi bukit-bukit itu, bukit-bukit kars di sebelah pantai. Nah, kemudian ada fenomena antroposfer. Fenomena antroposfernya ini tuh masyarakat Jawanya itu kan mereka itu masyarakat sekitar di pantai Batu Kodo itu tuh masyarakat itu masih kejawen, yaitu Jawa. Yaitu mereka itu masih mencari kalau masih ada patung penamaan dari pantai Batu Kodo ini tuh karena adanya mitos patung yang mirip kodok di barat pantai yang dikeramatkan saat suro. Nah, terdapat ada istiadat upacara sumber air lancar agar pendapatan dari sumber air itu tuh menjadi lancar seperti itu. Nah, terus ada upacara Kato Abang. Nah, upacara Kato Abang ini tuh dilakukan setiap tahun sekali. Ini dilakukan untuk memperingati kalau bahasanya tuh warga-warga di sekitar pantai Batu Kodo ini tuh meskipun lulusan SD, tapi mereka itu tetap dapat mengelola dengan baik seperti itu. Terus dari aspek pariwisata, nah ini tuh keindahannya tuh di sepanjang pantainya itu disuguhi keindahan bukit kars, juga udang dipenuhi ombak sari air lautan dengan kondisi laut yang jangan dijamah oleh manusia. Jadi terlihat sendiri karena kondisi pantainya itu bukit bersih dan tenang, selain itu dapat tambahan pasir putih karena masih belum dijamah banyak orang sehingga pantainya itu bersih dan masih jernih. Terus sarana di pantai ini itu ada area parkir kendaraan itu lumayan luas kalau parkirnya. Cuma untuk tempat warga berjualan dan minuman ini tuh atau warungnya tuh untuk tempat makannya itu agak kumuh dan kurang memadai. Apalagi kamar mandi dan tempat beristirahatnya. Kamar mandinya tuh masih menggunakan pintu seng sepertinya, ya seperti itu. Nah, terus ada penyewaan tikar dan penyewaan tenda. Lalu ada aksesibilitas karena lokasi dari Pantai Batu Kodo ini cukup terpencil, jadi dibutuhkan akses kendaraannya memang tidak terlalu besar. Jadi contohnya seperti motor dan mobil. Ini memiliki jalan yang merupakan cat putih yang hanya bisa dimasuki oleh mobil dan motor. Nah, cat putih kan, jadi itu bisa diketahui kalau jalannya itu dicat putih sehingga jalannya hanya bisa dimasuki itu mobil dan motor. Ini ada saran, yaitu promosi dan pantai ini tuh menurut penulis itu kurang. Jadi pantai ini tuh hanya dikenal di kalangan masyarakat sekitar Yogyakarta saja. Karena namanya itu kan cukup terpencil juga. Nah, oleh karena itu, penulis menyarankan adanya sebuah promosi seperti dari media sosial atau pamflet dari seminar atau apa seperti itu. Agar itu masyarakat Indonesia tuh dapat mengenal pantai ini sebagai destinasi pariwisata yang selalu akan dituju seperti itu. Dan agar masyarakat juga bisa mengenal pantai ini. Terus dan juga adanya perbaikan sarana dan prasarana itu agar menambah nilai kenyamanan di Batu Kodo. Terus karena agar pantai Batu Kodo itu perkembangannya itu terus semakin menjadi pesat. Nah, jika diperbaiki, perbaikannya itu sekiranya itu tidak merusak lingkungan ya, maksudnya tidak merusak keindahan dari pantai alam itu sendiri. Nah, sekian. Jika ada komentar silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.